Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Yusron yang akan mengajar mata pelajaran seni budaya kelas 8A, B, C, D, dan E. Pada pertemuan pertama, kita akan belajar mengenai menggambar model yang akan kita bagi menjadi dua pertemuan. Pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dan unsur-unsur di dalam menggambar model, dan pertemuan kedua minggu depan kita akan belajar mengenai teknik serta alat-alat yang digunakan di dalam menggambar model. Untuk itu, mari kita sama-sama simak videonya dan jangan lupa baca bukunya. Terima kasih. Pengertian menggambar model adalah menggambar model, yaitu menggambar langsung dari objek benda yang ada di hadapan kita. Maksudnya, apabila kita mau menggambar model, harus ada objek yang akan digambar. Misalnya, kita mau gambar gelas, maka ada gelas yang akan digambar di hadapan kita. Kita mau gambar cangkir, harus ada cangkir di depan kita. Jadi gambarnya sesuai dengan kondisi aslinya. Selanjutnya mengenai unsur-unsur dalam menggambar model. Unsurnya adalah titik, garis, bidang, warna, bentuk, tekstur, dan gelap terang. Coba kita sama-sama perhatikan unsur tersebut. Yang pertama, titik. Titik merupakan unsur seni rupa yang paling kecil. Namun demikian, titik mempunyai peranan yang sangat penting. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar di samping adalah gambar 3 buah lingkaran dengan ditambah titik akan berkesan benda tersebut menjadi suatu benda yang 3 dimensi. Apa itu 3 dimensi? Nanti kita akan jelaskan selanjutnya. Unsur yang kedua yaitu garis. Garis adalah rangkaian titik-titik yang memanjang menjadi satu. Garis ada berbagai macam, diantaranya garis lurus, garis lengkung, garis zigzag, dan garis yang lainnya. Unsur yang ketiga adalah bidang. Bidang merupakan unsur seni rupa yang terjadi karena pertemuan beberapa garis. Nah, ada bidang geometris, yaitu bidang yang bisa diukur dengan menggunakan alat ukur, dan ada pula bidang non-geometris yang bisa dikatakan bentuknya bebas, tidak beraturan, ya. Jadi yang namanya geometris itu bisa diukur, contohnya lingkaran, segi 4, segitiga, dan bentuk-bentuk yang lainnya. Sementara bidang non-geometris yaitu bentuk yang tidak beraturan atau tidak dapat diukur. Yang selanjutnya yaitu unsur bentuk. Bentuk terbentuk karena ruang atau volume. Bentuk berwujud 3 dimensi, yaitu mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Yang dimaksud 3 dimensi itu yaitu suatu benda yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya, kalau kalian melihat penghapus punya panjang, punya lebar, dan punya tinggi. Nah, namun demikian, tidak harus wujudnya berupa kubus, bisa bentuk yang lainnya, yang penting
benda tersebut mempunyai volume. Contohnya silinder, kubus, bola, dan kerucut. Unsur selanjutnya yaitu warna. Warna dalam seni rupa dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yang disebut warna primer. Apa itu warna primer? Warna primer adalah warna pokok yang terdiri dari merah, kuning, biru. Warna sekunder. Warna sekunder adalah warna yang terbentuk dari campuran warna primer dengan primer yang lain. Contohnya, merah dicampur kuning akan menjadi oranye. Biru dicampur merah menjadi ungu. Kuning dicampur biru akan menjadi hijau. 3. Warna tersier. Warna tersier adalah warna primer yang dicampur dengan warna sekunder. Hasilnya kayak apa? Perhatikan. Ada warna coklat kemerahan, ada coklat kekuningan, dan coklat kebiruan. Sebagai gambaran, selain warna pokok biru, merah, dan kuning, serta warna sekunder, oranye, hijau, dan ungu, maka bisa disimpulkan warna selain itu merupakan warna tersier. Unsur yang selanjutnya itu tekstur. Apa itu tekstur? Tekstur adalah nilai permukaan suatu benda. Ada benda yang permukaannya kasar, ada pula benda yang permukaannya halus. Nah, kasar halusnya suatu permukaan itu namanya tekstur. Tekstur ada berbagai macam. Yang pertama, ada yang namanya tekstur nyata, yaitu tekstur yang bila diraba maupun dilihat secara fisik terasa kasar bentuknya, terasa kasar halusnya. Misalnya kita melihat suatu barang kelihatannya kasar, setelah diraba ternyata kasar juga. Nah, itu namanya tekstur yang nyata. Yang kedua, tekstur semu. Apa itu? Tekstur semu tidak memiliki kesan yang sama antara penglihatan dan perabaan. Tekstur semu bisa terbentuk karena kesan perspektif dan gelap terang. Contohnya, apabila kita melihat lukisan-lukisan dari pelukis yang sudah terkenal, maka kita akan melihat bahwa hasil gambarnya seperti aslinya, seolah-olah kasar, tetapi setelah kenyataannya tidak menunjukkan, ternyata hasilnya tidak seperti itu. Ya, maksudnya aslinya tidak kasar, tapi terlihat seperti kasar. Itu karena keahliannya di dalam membuat suatu efek perspektif maupun gelap terangnya. Selanjutnya gelap terang. Gelap terang adalah unsur yang dibuat untuk membuat kesan 3 dimensi, sehingga seperti nyata. Perhatikan, gambar tersebut ada gambar buah-buahan yang diberi kesan gelap dan terang, sehingga menambah kesan seolah-olah benda itu seperti nyata. Artinya seperti mempunyai volume, tidak
terlihat seperti gepeng tapi terlihat seperti bulat ya. Ini salah satu pentingnya unsur gelap terang. Selanjutnya kita belajar mengenai prinsip mengenal model. Prinsip yang pertama yaitu yang namanya komposisi. 2 proporsi, 3 keseimbangan, dan yang keempat adalah kesatuan. Komposisi adalah cara mengatur objek yang akan digambar sehingga gambar yang dihasilkan akan kelihatan lebih menarik. Contoh, nah ini, coba kalian bayangkan apabila gambar tersebut kita tata dengan cara dijejer misalnya ya, dijejer, tidak seperti itu semuanya di depan semuanya, atau dari depan ke belakang lurus semua, maka tidak akan menarik. Lah, di dalam menggambar ada suatu yang penting sekali namanya komposisi, yaitu cara kita mengatur objek yang akan digambar sehingga akan kelihatan menarik. Yang kedua, proporsi. Proporsi apa itu? Yaitu perbandingan ukuran antara satu bagian yang lain dengan bagian yang lainnya. Coba kalian perhatikan, ada 3 benda tersebut, semuanya seimbang ukurannya ya. Kebanyakan anak-anak itu di dalam menggambar kurang perhatikan proporsi. Gambar ember dengan gelas, hasilnya gambarnya hampir sama. Keseimbangan, yang terakhir unsur kesatuan. Sampai sini, kita ketemu lagi untuk pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.